Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Penginjil yang mengalahkan Beelzebul. Lukas 11 ayat 14 sampai 23 mengisahkan tentang dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Beliau mengusir setan dalam diri seseorang karena setan itu membisukannya. Dengan menyaksikan karya ajaib itu membuat orang-orang Farisi dan orang Yahudi lainnya semakin panik dan mencari jalan bagaimana dapat mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka mencapai kesepakatan mengatakan bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus, terutama mengusir setan yang merasukinya banyak orang, karena kuasa Beelzebul di dalam diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak henti-hentinya mengusir setan-setan dan mereka pun takluk kepadanya karena Beelzebul atau penghulu setan. Untuk menyadarkan mereka dari pikiran negatif, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Setiap bangsa yang terpecah belah oleh perang saudara pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah belah pasti runtuh. Jikalau setan itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya, kerajaannya akan hancur." Dengan pernyataan ini, Tuhan Yesus lalu berkata kepada mereka, "Bagaimana kamu dapat berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul? Kalau begitu, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Merekalah yang akan menjadi hakimmu." Di samping mempertanyakan kuasa pengikut-pengikutnya ketika mengusir setan, Tuhan Yesus juga mempertegas bahwa semua yang dilakukan bukan dari dirinya sendiri, tetapi dengan jari Tuhan Allah atau kuasa Allah. Beliau menceritakan perumpamaan seorang yang kuat dan lengkap senjatanya untuk menjaga rumah. Dengan perlengkapan senjata, maka tentu saja rumah akan aman, kecuali datang menyerang adalah orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Tuhan Yesus memiliki kuasa menaklukkan segalanya. Dengan kuasanya Tuhan Yesus, maka era kuasa setan pun berakhir. Dengan wafat dan kebangkitannya, maka setiap setan juga dikalahkannya. Selama masih berada di dunia, kekuatan jahat tetap mengganggu kehidupan. Supaya kita merasa aman, maka perlu kekuatan dari Allah sendiri. Allah adalah senjata untuk mengalahkan kuasa kegelapan atau kuasa jahat. Untuk itu, kita perlu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini membuka kita berefleksi tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan sesama. Kadang-kadang kita tidak mengapresiasi kebaikan dan kelebihan sesama, tetapi berusaha memojokkan atau meremehkan mereka. Kadang-kadang sikap tidak bersahabat atau tidak toleransi ada di dalam diri kita. Marilah kita belajar menghargai orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Terimalah mereka apa adanya. Tentu saja dunia kita akan bebas dari kejahatan ketika
setiap orang keluar dari dirinya dan menyambut sesama apa adanya. Semua orang merasa sebagai saudara. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.